Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Halo semuanya, Shalom. Damai sejahtera bagimu, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur, puji Tuhan. Senang banget ya di hari yang baru ini kembali Pastor Randy menyapa, mendoakan, melayani Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, baik yang sudah bersama-sama atau ikut video ulang tayangan, live streaming, atau saudara menyaksikan ini di platform medsos TikTok, YouTube, Facebook, ataukah mendengar lewat voice note, WhatsApp, Telegram, atau di mana saja engkau berkesempatan menerima pelayanan ini, kasih Tuhan melanda hidup Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hidup dan berkuasa, dan hari ini karyanya lewat Roh Kudusnya, lewat doa-doa kesembuhan, banyak orang yang terberkati. Saya berdoa sebentar, saudara yang menyaksikan ini, kalau ada tubuhmu sakit kanker, atau ada gangguan kesehatan, ataukah engkau hidup di dalam ikatan, dan engkau rindu untuk dilepaskan, biarlah lewat pujian pengagungan nama Tuhan Yesus, dan pujian yang menguatkan kita, serta memanggil hati untuk datang kepadanya, membawa pemulihan seutuhnya bagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur, puji Tuhan. Sebelum Pastor akan mulai, silahkan di-share, dibagikan, diposting ulang, silahkan dibantu tap-tap layarnya, dan juga silahkan Bapak Ibu meng-subscribe channel atau media sosial Pastor Andi Simon ini. Terima kasih semuanya. Yuk bersama-sama kita datang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami berdoa, biarlah di tengah-tengah menyaksikan live streaming ataupun video tayangan ulang ini, pelayanan ini, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, sehingga setiap hati yang sungguh-sungguh rindu akan kasih-Mu
mengalami lawatan kasih dari sorga. Dalam nama Yesus, diberkati engkau yang menyaksikan dari awal sampai selesai ini. Engkau juga diberkati, dan juga orang-orang yang sakit, aliran kesembuhan akan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu yang terkasih. In Jesus' name. Amin. Saudara yang terkasih, hidup ini adalah sebuah pertandingan, ya. Dan marilah kita sama-sama untuk menjadi anak Tuhan. Saudara yang sudah anak Tuhan setia, yang belum menjadi milik Kristus, mari kita mau memberi diri menjadi anak Tuhan Yesus. Dan janganlah menjadi seteru Kristus. Jangan menjadi seteru salib, ya. Seperti apa firman Tuhan yang akan bebaskan kita dari hidup yang lama dan memberikan hidup yang baru. Biarlah pujian ini menghantar setiap hati untuk siap sebentar menerima sabda firman Tuhan. Hidup ini seumpama sebuah pertandingan, dan hidup ini adalah sebuah perjalanan yang tidak terlalu lama. Biarkan hidup kita sama-sama ingat Tuhan, datang kepadanya. Tuhan Yesus melawat setiap kita. Yesus, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Yesus, penuhi kami dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami yang paling dalam. Kami rindu untuk lebih lagi mengenal-Mu ya Tuhan. Ini setiap hidup kami, hati kami Tuhan Yesus. Yesus, penuhi kami dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak
ku ingini lagi. Hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Puji Tuhan, kerinduan hati kami ini Tuhan. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, pujian ini memanggil setiap jiwa untuk datang kepada Juru Selamat, supaya mereka boleh menerima hidup yang kekal jika waktunya sudah tiba. Biarlah pujian ini menghantar setiap hati untuk diubahkan. Firman-Nya kita dengar menjadi kehausan dan kerinduan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, aku rindu, aku rela. Tuhan Yesus, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Yesus, penuhi kami dengan gairah sorgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Amin.
kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Suatu hari kelak, sesuai janji-Mu, kami akan memandang wajah-Mu, muka dengan muka, menyaksikan sinar kemuliaan-Mu yang begitu terang dan ajaib. Yesus, penuhi kami dengan gairah sorgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Amin. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami. Suatu hari kelak waktunya tiba, kami akan bertemu muka dengan muka dengan Engkau. Amin. Siapa nih yang merasa terberkati banget dengan pujian-pujian seperti ini? Saya. Puji Tuhan. Jika saudara-saudara terberkati, silakan saudara juga bisa bagikan supaya kita yang masih hidup juga boleh senantiasa memperkarakan yang abadi, karena dunia ini hanya semu, hanya sementara, tetapi sorga, kekekalan yang abadi, itulah yang akan kita tuju sampai selama-lamanya suatu hari kelak. Hidup ini adalah kesempatan. Marilah kita pergunakan kesempatan yang ada, yaitu hidup itu sendiri dengan melayani. Dan pastikan sebelum kita pulang ke sorga, hidup kita sudah jadi berkat. Ketika ramai-ramai, hidup harus jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada dengan bijaksana. Jadilah berkat dan ambil bagian dalam melayani. Hai semua orang percaya, jangan sia-siakan selama kita masih kuat sehat. Pergunakanlah waktu ini dengan baik dan biarlah terang Kristus bercahaya dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Yes. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Andi Simon meninggal dunia, hidupku ini sudah memberkati.
Amin. Bila saatnya nanti Andi Simon tidak ada lagi, pelayanan ini sudah jadi berkat. Amin. Senang sekali ya, hidup ini bisa jadi berkat. Siapa yang secara pribadi yang menyaksikan ini merasa terberkati dengan pelayanan yang tersampaikan ini? Saya mana? Oh, tidak adakah? Oh, sedikit aja kah? Saya. Oh, ternyata banyak sekali yang terberkati. Biar bukan hanya kita saja, tetapi juga orang lain bisa mengenal Tuhan Yesus lewat pelayanan yang sederhana sekali ini. Mari silakan saudara bagikan, silakan di-share, silakan di-posting ulang, karena saat lagi saudara saya akan men-sharekan, membacakan firman Tuhan di mana di sesi atau bagian atau program yang sangat kita sayangi, sukai, tunggu. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Biarlah setiap kita yang dengar firman ini menguasai diri dalam segala hal, supaya kita berjalan tujuannya yang abadi, bukan hanya berakhir di kefanaan. Oleh sebab itu, marilah kita hidup memperkarakan bagaimana kita bertanding dalam gelanggang yang benar, ya. Kalau saudara-saudara ikutin bagaimana live Pastor Andy ataupun pelayanan, ya, ada yang kita doakan yang sembuh, puji Tuhan diperpanjang umurnya, ada juga yang sembuh abadi. Yang kemarin saya senang sekali live yang saya ucapkan, rest in peace Ibu Ina, ya, udah direspon keluarga sehingga saya bisa berkomunikasi, dan sebagai tanda wujud kasih dan care serta ikut merasakan kehilangan, Pastor sudah bilang kalau dekat saya datang, tapi ternyata di luar kota di Jakarta. Sebab itu saya sudah kirimkan bunga ucapan, dan kemarin malam langsung direspon keluarga dan juga oleh suaminya dengan ucapan kasih, sama-sama terima kasih. Kiranya ucapan rest in peace itu yang saya ajarkan, kalau saudara mau melihat saya kasih tunjuk, mungkin saudara bisa contoh nanti waktu saudara-saudara misalnya satu hari, ya, ada yang terkasih berpulang, bisalah saudara-saudara mencontoh seperti ini. Ya, ini Pastor puji Tuhan lewat keluarga Ibu Juli membantu ya di Jakarta, akhirnya bisalah bunga itu tersampaikan di tempat di mana jenazah disemayamkan, ya. Rest in peace, selamat berpulang ke rumah Bapa di surga. Ucapan selamat ini biasanya diucapkan selamat lahir, selamat menikah, tapi jarang kan diucapkan selamat di rumah duka. Nah, ini yang saya mau terapkan, ajarkan, dan rema yang saya dapatkan saya amalkan gitu ya. Selamat
berpulang. Jadi orang-orang yang melihat itu ada pengharapan bahwa orang meninggal dalam Yesus bukan akhirnya, hanya pindah rumah. Jadi selamat pindah rumah baru, selamat berpulang ke rumah Bapa. Roh ini jelas toh punya tujuan, yaitu di surga. Jadi selamat berpulang ke rumah Bapa di surga. Ucapan ini bukan asal, tapi berdasarkan Injil Yohanes 14 ayat 3. Ya, Nyonya Inahwati dari yang mendoakanmu juga, Pastor Andi Simon, dan juga mewakili semua pemirsa live streaming juga sama-sama mendoakan keluarga ini. Dari sini Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama diingatkan bahwa inilah kehidupan. Setiap hari ada di antara orang yang kita kenal atau mungkin relasi yang mengakhiri pertandingannya. Jadi hidup ini adalah pertandingan. Ketika rame-rame, hidup ini adalah pertandingan. Ketika rame-rame, hidup ini adalah pertandingan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, sekarang saya ajak saudara-saudara untuk membaca, melihat. Saudara bisa kasih stabilo di Alkitabnya, jika saudara punya Alkitab fisik, ya, atau saudara bisa kasih bol di handphone Bapak Ibu sekalian jikalau engkau menggunakan aplikasi. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Saya bacakan dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25. Puji syukur, puji Tuhan, ada tertulis firman Tuhan, tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam, saya ulang ya. 1 Korintus 9:25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ada kata pertandingan di sana, ya, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Kalau itu pertandingan, misalnya lomba lari, lomba renang, ya, dan sebagainya. Itu kan nanti kalau menang dapat piala toh, mahkota toh, tapi kan itu yang fana. Tapi di sini kita melihat bahwa seorang yang akan bertanding, dia itu akan melatih dirinya. Ya, seperti misalnya dia akan jaga makan, istirahat yang cukup, dia akan adakan pembakaran kalori, olahraga kardio dan sebagainya, supaya bisa mengimbangi fisiknya saat dia nanti masuk di gelanggang pertandingan. Nah, yang saya maksud di sini adalah bukan pertandingan yang secara fisik, lari, renang dan sebagainya, tetapi hidup ini adalah sebuah diumpamakan pertandingan. Ya. Jadi kuasalah dirimu supaya engkau bisa nanti ketika waktunya tiba kita didapatin siap. Ya, karena yang kita tuju nanti yaitu memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau seseorang akan keluar kota, itu dia akan membawa perlengkapan.
Perlengkapan itu banyak atau sedikit tergantung berapa hari dan kota mana yang akan dia tuju. Kalau ke luar negeri biasanya lebih detail, lebih banyaklah persiapan perlengkapan yang disiapkan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, yang kita tuju nanti hidup yang akan datang sorga. Sorga itu kekal, bukan berapa tahun, bukan berapa abad, tetapi kekal. Sudah berapa banyakkah perlengkapan persiapan kita untuk sesuatu yang abadi ini? Thinking again, pertimbangkan hal itu. Ya, janganlah kita hidup menjadi manusia yang seteru dengan salib Kristus. Seteru itu apa ya? Saya melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia itu salah satu artinya adalah musuh pribadi. Jangan kita bermusuhan dengan firman Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi yang tidak setuju dengan firman Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi pemberontak daripada Kristus. Mari saudara, setiap hari kita rendah hati, siap dikoreksi. Dalam doa saya setiap hari, saya minta ampun. Mungkin sebagian hamba Tuhan berkata, kok tiap hari minta ampun? Saya sadar, saya tiap hari masih melakukan banyak kekurangan, kehilapan, kesalahan. Saya makhluk Tuhan, tapi saya belum sempurna. Maka saya setiap hari belajar untuk merendahkan hati, berdoa selagi masih hidup, saya minta ampun sama Tuhan. Jika didapati ada pelanggaran yang saya lakukan sengaja ataupun kehilapan saya, Tuhan sucikan, kuduskanku, layakanku melayani pekerjaan yang kudus jiwa-jiwa ini dengan urapanmu. Karena tanpa urapanmu, pelayanan yang dilaksanakan hanya pelayanan formalitas dan kering. Tetapi jikalau engkau berkenan mengurapi, maka setiap orang yang terlayani, mereka boleh mengalami, merasakan urapan yang baru, urapan dari surga. Kasih Tuhan boleh mengalir, karena kasih itu selalu mengalir dari tempat yang maha tinggi ke hati yang rendah. Rendahkan hatimu sekarang juga, karena Tuhan mau memberkati, memulihkan, menyembuhkan engkau dari segala macam kelemahan. Biarlah setiap kita yang mendengarkan renungan ini tidak lagi menjadi seteru salib Kristus. Sama-sama kita mau menjadi orang-orang yang hidup belajar melakukan firman Tuhan. Kata seteru salib Kristus itu saya temukan di dalam Filipi pasal 3 ayat 18. Saya akan bacakan saudara-saudara 3 ayat dari Filipi, yaitu Filipi pasal 3 ya. Filipi pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Puji Tuhan, silakan saudara ketik di kolom komentar ayat-ayat ini, biar saudara juga bisa ingat dan yang lain bisa membaca. Kita sudah ambil bagian melayani. Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 20. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saya ulangi, bahwa kata seteru ini adalah bermusuhan, bertolak
belakang. Salah satu artinya seteru juga musuh pribadi. Mari, kalau hari ini masih banyak orang yang membuat rasul ini menangis. Dia menulis sambil menangis karena dia melihat di zamannya. Dan sekalipun kita hidup di zaman ini, di akhir zaman. Ditulis ini dalam perjanjian baru. Dan sekarang kita ada di akhir zaman membaca firman ini. Dan memang juga masih banyak orang di sekeliling kita yang hidupnya sebagai seteru salib Kristus. Apa yang mereka kejar? Mereka hanya mengejar dunia. Mereka lupa kalau Tuhan pencipta berkata, selesai, maka semua hidupnya kelar. Yang dikejar, stop. Prestasinya habis. Apa yang dia punya menjadi tidak berharga lagi. Kesudahan orang-orang yang tidak dalam iman Yesus Kristus yang memberikan jaminan kepastian keselamatan. Mereka akan mempertanggungjawabkan setiap dosa yang mereka lakukan. Dan tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Dosa harus dibayar. Hanya Yesus, Tuhan datang dari surga, turun menjadi manusia untuk menghapuskan dosa manusia, supaya setiap manusia yang percaya kepadanya, dosanya diampuni. Melainkan orang-orang yang tetap hidup sebagai seteru Kristus, orang-orang yang berani menghujat Yesus, orang-orang yang berani memberikan tinjunya kepada firman Tuhan, mengolok-ngolok. Kalau mereka tidak bertobat, akhir hidup mereka adalah kebinasaan, kesudahan dari hidup mereka di dunia ini, yaitu kematian, kengerian yang kekal. Tercatat di dalam Filipi pasal 3, 19 sampai 20, saya bacakan, lanjutkan ayat-ayat ini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Siapakah mereka itu? Yaitu mereka yang menjadikan perutnya sebagai Tuhan mereka. Iya kan? Ayat 19 berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Di sini harus hati-hati, harus ingat-ingat, manusia hidup itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi setiap manusia perlu makan, tapi tujuan hidup bukan hanya makan, ya. Makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Orang-orang yang hanya mengejar, ya, kenikmatan duniawi, uang, mereka memilih hidup untuk makan. Seolah-olah tujuan Tuhan ciptakan mereka. Tapi biasanya mereka ini juga nggak percaya Tuhan sebetulnya. Kalau mau jujur dengan sikap hati mereka. Mereka ini menjadikan sepertinya tujuan hidup hanya untuk makan. Kalau tidak bertobat, maka kesudahan daripada orang-orang seperti itu adalah kebinasaan. Agama itu baik,
Agama itu supaya manusia menjadi tertib. Yesus Kristus datang membawa keselamatan. Barang siapa percaya kepada Dia disebut Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Dan Yesus Kristus menjamin bahwa Dialah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai ke sorga tanpa melalui Yesus Kristus. Ini sorganya Bapa ya. Maka orang Kristen memanggil Tuhan di sorga, yaitu Bapa kami di sorga. Tercatat di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, puji Tuhan. Mengenai orang percaya memanggil Tuhan sebagai Bapa, itu sebetulnya sudah ada juga di dalam Perjanjian Lama. Katakanlah satu contoh saja Perjanjian Lama di kitab Yesaya. Yesaya ya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi sejak dalam Perjanjian Lama sebetulnya sudah mengenal Tuhan sebagai Bapa. Itulah sebabnya ketika Injil Matius pasal 6, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami mulai ayat 9, 10 dan seterusnya, itu doalah seperti ini. Bapa kami yang di sorga, ya, dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Ya, hidup kita ini bukan hanya perlu makan, minum, tapi kita perlu firman Tuhan. Bukankah Yesus pernah berkata saat Dia mau diuji, dicobain, ya, digoda oleh iblis, tercatat dalam Injil Matius 4 ayat yang keempat, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makan minum saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan sudah berkata bahwa kerajaan sorga itu bukan soal sandang, papan, pangan, pakaian, bukan soal makan minum saja, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Bagi orang-orang yang hidupnya hanya berpikir duniawi, berpikir sesaat, hidup dipimpin dosa, bukan dipimpin Roh Kudus, maka Tuhan sudah ingatkan di sini, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Sekalipun kita ini perlu makan, tapi ingat, kita ini ciptaan Tuhan. Jangan menyembah perut, tapi sembahlah Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Jangan engkau jadikan perutmu sebagai Tuhan. Ya, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata tertuju kepada perkara duniawi. Hendaklah kita sebagai orang Kristen, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Mintalah hikmat yang dari Tuhan. Bukan hanya engkau memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini yang bersifat sementara. Artinya apa? Sesibuk-sibuk apapun, saudara-saudara, jangan tinggalkan doa pagi seperti ini. Sesibuk-sibuk engkau hari ibadah, jangan kau tukar ibadahmu yang kekal dengan yang fana. Ya. Karena 20 berkata dari Filipi pasal 3, karena kewargaan Andi Simon, amin.
kewargaan Bapak Ibu. Ketik rame-rame nama saudara dan saudara imani rema firman ini. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Saudara punya KTP, KTP itu akan menunjukkan kota di mana engkau tinggal. Tapi firman Tuhan di sini menunjukkan alamat roh nanti kita itu di sorga. Karena kewargaan kita bukan di bumi saja, tetapi di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Maka ketika kita ada dalam hidup ini, diumpamakan sejak sampaikan sebuah pertandingan, marilah kita bertanding dengan benar supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Ketika rame-rame bertanding yang benar, jangan culas, jangan curang, ya. Bertandinglah dengan benar, ya. Jadilah orang Kristen yang benar. Jadilah pelayan Tuhan yang benar. Jadilah manusia yang benar, ya. Kalau saudara hidup benar, tidak ada hukum di dunia ini yang bisa menentang atau melawan saudara. Contoh, engkau menjadi orang benar dengan berbuat baik, mengampuni musuh-musuhmu. Tidak ada hukum, mau di kepolisian, mau di pengadilan, tidak ada yang bisa menuntut. Tidak ada pasal yang bisa dikenakan kepada orang benar yang berbuat baik. Tapi kalau saudara berbuat yang pidana, polisi tangkap, pengadilan menghukum penjara, gitu. Kalau ketika engkau berbuat baik, firman Tuhan lakukan, tidak ada hukum yang bisa melawan engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, hiduplah dalam kebenaran. Maka kebenaran itu selalu memerdekakan setiap kita. Puji Tuhan, ya. Mari kita hidup, kalau diumpamakan sebuah pertandingan yang benar, ya. Lakukanlah sebuah pertandingan yang benar untuk kita nanti memperoleh hidup yang kekal. Tercatat di dalam berikutnya, kita maju 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Silakan saudara ketik dan saudara bisa lihat. Jikalau bisa lihat, kalau tidak dengarkan saja. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Ada tertulis, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ada kata pertandingan di sana. Jadi pertandingan ada yang curang, ada yang benar. Pilihlah pertandingan yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Hidup benar itu contoh saja. Hari ini lagi saat saya sampaikan ini sharing, lagi rame di televisi, namanya korupsi minyak, ya, minyak dioplos gitu. Saya yang dengar ini rasanya kesel karena saya juga pengguna jasa minyak yang untuk kendaraan, ya. Tetapi
tentu kita harus belajar untuk mengampuni. Mengampuni, melupakan, memaafkan. Kalaupun ada hukum sekarang, misalnya contoh KPK sedang menyelidikin, ya itulah bagian dari pemerintah. Tapi bagian kita sebagai juga ikut korban yang dirugikan, ya kita beli minyak yang kita mau yang baik, tapi ternyata dioplos begitu beritanya, ya. Secara kita, aduh gimana, tapi belajar untuk mengampuni, karena mengampuni itu baik buat orang percaya, mengampuni baik buat manusia. Orang yang menyimpan jengkel, benci, lama-lama kepahitan, itu yang rugi diri sendiri. Kenapa? Bisa bikin sakit. Dalam beberapa case saya menemukan ketika melayani orang, ada orang-orang yang sakit karena kebencian yang sudah berlarut-larut, akhirnya menjadi kepahitan dan berujung pada penyakit-penyakit yang kronis. Katakanlah cancer, katakanlah stroke, katakanlah tumor, katakanlah pembuluh darah yang pecah, atau gangguan pada prostat. Itu juga karena stres. Bisa karena kurang istirahat, memikirkan orang yang dia benci, akhirnya dia sakit. Ngapain? Ya, ada orang yang mulutnya miring, kenapa? Terlalu suka ngomongin orang, gosip, jelek-jelekin sesama manusia. Kita nggak boleh menjelek-jelekan orang lain. Sekalipun pengadilan udah putuskan dia bersalah, kita tidak boleh menjelek-jelekan orang lain. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan Yesus. Unik bukan berarti jelek. Unik itu langka. Unik itu limit edition. Bilang kanan kiri, kalau engkau selama ini ngomongin jelek, atau mungkin engkau menilai orang jelek, itu jangan lagi kita lakukan. Setiap orang itu unik dan tidak ada duanya. Unik itu langka, langka itu spesial. Jadi siapapun Anda hari ini, orang mau nilai engkau yang a priori underestimate, jelek-jelek gitu ya, saya beritahu, engkau itu unik, engkau itu langka, engkau itu limit edition. Ada orang-orang yang wanita yang sudah umur 30, 38 tahun, 40, belum menikah. Engkau dengar ini, mungkin selama ini engkau sudah ada bayang-bayang kalimat berkata, hati-hati jadi bujang lapuk. Tolak semua itu. Dan sekarang engkau dengar satu pencerahan. Wanita atau pria yang 40 tahun belum menikah, saya beritahu ya, engkau itu unik. Saking uniknya engkau masuk kategori pribadi yang limit edition. Karena limit edition, maka tulang rusukmu atau pasanganmu itu memang terbatas, masih dalam tahap pencaharian. Tetap percaya, tetap berusaha, tetap berdoa, nanti tidak ada yang terlambat. Saya pernah tahu satu kisah, ada satu oma dan opa sudah tua, belum menikah, ternyata baku ketemu jodohnya di usia yang sudah 70-an, di mana? Di panti jompo. Dan waktu mereka ketemu jodoh, tidak terlambat mereka menikah. Tapi kisah ini tidak lama setelah menikah, akhirnya mereka berpulang. Tapi paling tidak kan terjadi kan pernikahan itu.
tuh, kalau memang Bapak Ibu sekalian mau menagih janji Tuhan. Tuhan itu janji, Tuhan genapin kok. Tuhan bukan manusia yang janji lalu lupa. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya, dialah sang setia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Satu dua ayat lagi ya. Dan ayat ini populer banget ditulis di bunga ucapan ataupun juga dikhotbahkan di suasana rumah duka. Saudara mungkin pernah lihat atau pernah baca dari 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Bunyinya tertulis firman Tuhan ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku mau ucapkan itu Tuhan Yesus. Bukan pengkhotbah yang mengucapkan saya waktu sudah terbujur kaku jadi jenazah. Tapi saya mengucapkan hari ini. Yuk sama-sama kita ucapkan hari ini. Selama kita masih hidup, kita mau katakan nanti waktunya tiba. Kita bisa declare, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Maksudnya nanti sampai meninggal gitu nah. Dan aku tetap memelihara iman. Masalah boleh datang, tapi imanku dalam Tuhan Yesus tidak akan geser, tidak akan luntur kepercayaanku. Roh Kudus, tolonglah setiap kami sampai akhir hidup kami. Engkau melihat dapatin kami menjadi pribadi yang tetap setia kepadamu. Ayat 8, sekarang, wah terharu banget ini. Nanti kita akan menerima mahkota kebenaran yang Tuhan janjikan. Ini ayatnya. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang. Saudara sekalian yang sedang menyaksikan ini ditonton oleh puluhan ribu pasang mata, puluhan ribu jiwa di 3 platform. Saudara sekalian juga yang akan menerima mahkota kebenaran yang senantiasa merindukan kedatangannya. Renungan ini saya berdoa pasti menjadi makanan rohani terbaik saat ini. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami dikuatkan, kami
pulihkan. Jiwa kami dipanggil untuk datang menyembah-Mu dan memperkarakan hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang menyaksikan ini. Ketika mereka sakit, saat saya mendoakannya, ya Tuhan, pertolongan-Mu hadir, menyembuhkan mereka, memberikan setiap insan yang menyaksikan ini, setiap jiwa, kesempatan untuk hidup yang baru, kesempatan untuk diperpanjang umurnya, kesempatan untuk bersaksi. Mereka tidak meninggal karena penyakit, mereka hidup untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan merasakan kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap Bapak Ibu yang sedang sakit, aliran kesembuhan mengalir di bagian tubuhmu. Tumpangkan tangan saat ini di bagian tubuhmu, organ tubuhmu yang ada gangguan. Kalau ada leher yang benjol, bengkak, tumpangkan tanganmu di bagian seputar lehermu. Kalau ada gangguan di pernapasan yang kadang sesak atau yang jantungnya tiba-tiba tidak berirama, tumpangkan tanganmu saat ini. Dan seterusnya. Aliran kesembuhan mengalirlah. Tempat tubuh bagian yang kami tumpangkan tangan saat ini diberkati sembuh. In Jesus' name. Be healed, be free, and be clear. Puji Tuhan, kesembuhan mengalir di tubuhmu. Berikut pastor akan memberkati air minum dan minyak. Saudara-saudara bisa angkat jikalau engkau mau diberkati air minummu. Mungkinkah itu untuk pengantar minum obat dokter yang rutin yang engkau lakukan? Silakan angkat, silakan sama-sama kita minta diberkati sama Tuhan Yesus lewat doa-doa ini. Saudara yang membutuhkan minyak yang diberkati, yang dioleskan di tubuh orang sakit atau anakmu, angkatlah seperti ini. Puji syukur, puji Tuhan. Air minum dan minyak oles kami mohonlah kepada Tuhan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air minum dan minyak sudah diberkati. Saudara silakan minum dan jadi berkat buat kesehatanmu atau mereka yang membutuhkan. Puji syukur. Mari Bapak Ibu terkasih, angkatlah tangan kita dan terimalah berkat. Biarlah doa berkat ini menjadi berkat kesembuhan juga bagi saudara yang mengikuti live ini, yang ada sakit-sakit, jadi berkat kesembuhan. Puji Tuhan. Dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu terkasih, masuklah kita sama-sama di hari yang baru ini. Dan kita terima berkat dari Tuhan.
kesehatan, perlindungan, berkat penyediaannya untuk kita baik dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan. Diberkati saat keluar dan masuk, diangkat naik dan tidak turun. Diberkatilah anak-anak kita sekalian, diberkatilah lumbung-lumbungmu, tidak ada di antara saudara keluargamu yang kekurangan. Tuhan berfirman, Tuhan mencukupkan. Jangan kamu khawatir, karena berkat Tuhan selalu ada dan baru setiap hari. Terimalah semua berkat ini, segala yang Tuhan firmankan, Tuhan lanjutkan sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua kita menjadi pribadi yang bersaksi. Dan ingat, kita ada dalam sebuah pertandingan hidup. Bertandinglah dengan benar, karena kita akan sama-sama nanti menerima mahkota kebenaran. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Shalom. Dadah. Dan kiss bye. Dor. Banyak yang request satu pujian dulu dong, Pastor, sebelum off. Gimana ya? Satu pujian kah? Atau selesai? Amin. 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 Wah, banyak request satu pujian dan pujian segala perkara. Oke. Pujian ini senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengar dan penguatan bagi mereka yang sedang lemah atau yang sakit. Dan hari ini sebelum Pastor off, pujian ini hadir untuk saudara-saudara juga boleh mengalami pertolongan Tuhan, penyediaan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Siapakah penolong setia? Ketik rame-rame. Siapa dia? Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusmu. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Glory, thank you. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh sangat amat terbukti. Kami hidup hari ini oleh karena Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, thank you Dia, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Dadah. Dar. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.